Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan. Saatnya bersih-bersih karena di sini cuacanya lagi hujan terus ya kan, jadi nggak bisa berburu dan juga tekukurnya juga mungkin ini memang lagi musim berkembang biak ya. Jadi mungkin masih banyak yang ngeram, makanya tekukurnya jarang yang kelihatan. Ada juga nggak begitu banyak kan. Cuma beberapa ekor. Kalau di spot tekukur itu yang biasanya jumlahnya banyak, ini paling cuman kelihatan beberapa ekor. Dan memang saya perhatikan sih kebanyakan mereka masih turun ke bawah, kemudian sepertinya lagi ada yang meloloh, ada juga yang mungkin masih mengeram. Jadi memang mungkin ini belum waktunya untuk berburu tekukur lagi. Kemudian cuacanya juga masih hujan terus, susah ditebak karena kadang pagi hujan, nanti siang hujan, sore hujan, itu pokoknya susah banget. Jadi saya rasa untuk berburunya ditunda dulu, mungkin nantilah kalau cuacanya udah mulai stabil ya kan, kalau udah bisa diprediksi cuacanya, karena untuk saat ini masih sangat sulit kan. Oke, jadi berhubung libur nggak berburu, makanya saya ajak kawan-kawan untuk bersih-bersih unit karena udah sekian lama digunakan dan tentunya sudah sangat kotor kan. Ini tadi udah saya lap-lap bagian dalamnya, ini udah kotor banget di bagian ruang hammer ini. Kemudian saya juga ingin memberikan lagi sedikit informasi untuk kawan-kawan yang baru membeli unit atau unitnya masih baru. Tapi yang saya bahas di sini adalah produk non CNC ya kan, karena saya belum kuat untuk membeli yang CNC. Jadi yang saya lakukan dan bisa juga kawan-kawan lakukan ketika kawan-kawan membeli unit non CNC dalam kondisi baru, itu tahapan yang harus dilakukan adalah kawan-kawan bisa cek pada bagian rumah hammer ini. Untuk produk yang non CNC itu biasanya di bagian ruang hammer ini masih kasar kan. Jadi kawan-kawan harus haluskan dulu bagian ini. Saya lakukan penghalusan ini waktu itu 2 tahap kawan-kawan. Jadi yang pertama saya gunakan amplas dengan ukuran dengan nomor 500, kemudian finishingnya saya gunakan amplas dengan nomor 2500 agar hasilnya benar-benar halus. Setelah bagian ini kawan-kawan juga perlu haluskan bagian hammernya kan, karena bentuk hammernya itu biasanya beragam ya kan. Ini untuk hammer unit saya ini bentuknya jenong, ini agak jenong, ada juga yang rata. Nah kawan-kawan juga perlu haluskan bagian-bagian bekas potongan ini kan. Ini bagian bekas potongan ini pada awalnya atau ketika masih baru itu masih sangat tajam kan. Jadi ini saya sudah haluskan bagian bekas potongan ini di bagian sini, kemudian bagian ini. Pokoknya kawan-kawan bisa raba seperti ini. Jika masih dalam kondisi tajam, kawan-kawan bisa haluskan, pokoknya sampai didapatkan kondisi yang paling halus ya kawan-kawan. Di bagian sini juga, pokoknya di bagian potong-potongan ini kawan-kawan harus haluskan, karena tujuannya untuk apa kan? Jika kalian menghaluskan bagian ini, maka secara tidak langsung pergerakan hammernya ini, lintasannya ini lebih lancar ya kan. Jadi nggak ada sendatan atau nggak ada hambatan. Jika kalian sudah rapikan bagian hammer dan rumahnya, kawan-kawan juga perlu rapikan pada bagian cancel kokangnya ini. Nah ini walaupun ini sepele kan, tapi ini cukup berpengaruh sih. Menurut saya sih cukup berpengaruh pada hasil kestabilan di unit kita nanti. Karena apa? Ini bagian ini yang bergesekan langsung dengan rumah atau body camber, makanya
diusahakan untuk sehalus mungkin atau serapi mungkin. Beda jika unit kalian CNC atau produk CNC itu biasanya sih memang dari sana sudah dibuat sangat rapi dan halus banget. Kemudian hammernya juga biasanya, walaupun ada beberapa varian sih, biasanya sering kalau yang produk CNC itu biasanya sering menggunakan stainless, maka akan mulus sekali di lintasannya di ruang hammer ini kan. Oh ya, saya lanjutkan. Kemudian kawan-kawan juga perlu rapikan pada bagian cancel kokang. Nah, untuk awal atau dalam kondisi baru itu cancel kokang ini masih sangat kasar kawan-kawan. Ini saya udah rapikan. Nah, untuk ini mudah kan, kawan-kawan bisa pasang ini di bor, di mesin bor itu, kemudian diputar. Kawan-kawan bisa rapikan ini pakai kikir atau kurangi diameternya sedikit. Kemudian bagian ini juga, bagian ini pada awalnya bagian ini runcing kan atau tajam seperti ini. Jadi ini saya rapikan lagi seperti ini kondisinya sekarang, karena ini langsung bergesekan juga dengan body camber. Maka jika ini dalam kondisi kasar, otomatis pergerakan hammer juga akan ada hambatan atau akan ada sedikit tersendat karena bagian-bagian ini masih kasar. Nah, jika bagian ini sudah dirapikan, maka setidaknya nanti kawan-kawan bisa lebih mudah untuk melakukan setting power. Karena ini pengaruhnya cukup besar kawan-kawan. Jika ini bergeraknya tidak lancar atau ada hambatan, maka setting power itu akan jadi lebih sulit. Dan bagian lain juga yang perlu diperhatikan, saya juga udah sampaikan di beberapa video saya yang lalu, yaitu kerapatan pada bagian camber bagian depan, kerapatan seal transfer, kemudian kerapatan seal loading, dan ini juga kawan-kawan perlu perhatikan pada baut bagian ini. Ini baut ini tembus di bagian lubang transfer. Nah, di sini biasanya sering terjadi kebocoran, akan tetapi hampir tidak terdeteksi kawan-kawan. Kalau untuk kebocoran yang lain seperti di bagian loading dan asvalve ini mudah sekali dikenali kawan-kawan, karena jika ini terjadi kebocoran maka akan terasa sekali ada angin yang keluar ke arah mata kita. Dan jika ada kebocoran di bagian asvalve ini, maka akan ada angin yang keluar dari bagian rumah hammer ini. Dan ledakannya juga cukup keras, makanya ini mudah sekali untuk dikenali jika terjadi kebocoran. Di bagian ini caranya cukup mudah. Kawan-kawan cukup letakkan bedak di sini lalu lakukan tembakan. Jika terjadi kebocoran maka bedak itu akan berhamburan. Nah, kawan-kawan cukup melepas bautnya, tambahkan isolatif, itu sudah bisa menghentikan kebocorannya. Oke, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi tambahan informasi untuk kawan-kawan. Mudah-mudahan informasi ini membantu kawan-kawan. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mengikuti video ini serta sudah memberikan dukungan di channel ini tanpa terkecuali. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.